Nomor 7. Sebuah toko memiliki persediaan 46 1/2 kg telur ayam. Toko tersebut membeli lagi berarti ditambah ya, 40 3/4 kg telur ayam. Jika toko tersebut berhasil menjual sebanyak 53,75 kg telur ayam, banyak telur yang belum terjual adalah titik-titik. Nah, berarti ini membeli lagi punya persediaan ini, punya persediaan itu, kemudian membeli lagi ya, membeli lagi. Setelah membeli lagi terjual 53,75. Berarti 46 1/2 ditambah 40, membeli lagi ya, 3/4 dikurangi 53,75. Nah, di sini semuanya berbentuk pecahan ya. Nah, ini namanya pecahan campuran. Ini namanya pecahan desimal ya. Nah, sekarang ini adalah angka yang utuh, ini pecah ya. Ini utuh, ini pecah. Ini utuh, ini juga pecah. Berbeda ya. Nah, sekarang yang utuhnya saja itu ditambah. Ya, sekarang 46 ditambah 40 ya. 46 ditambah 40. 8. Setelah itu baru dikurangi 53. Nah, silahkan kalian kurangkan sendiri ya. Kalau sudah seperti ini ya, baru ini yang pecahan ini ya. Pecahan ini. Nah, pecahan ini adalah berapa? 75/100 gitu ya. Utuhnya enggak? Berarti 75/100. Berarti setengah ditambah 3/4 dikurangi 75/100 ya. Nah, ini semuanya dijadikan penyebut 100. Berarti 4 kali berapa hasilnya 100? 4 kali 25. Kalau bawahnya kali 25, maka atas juga kali 25 ya. Nah, 2 dijadikan 100. 2 kali berapa hasilnya 100? Berarti 2 kali 50. Berarti ini juga kali 50. Kalau sudah, silahkan dihitung di sini dengan penyebut 100. Dengan penyebut 100. Kalau sudah hasil ini dengan hasilnya ini, silakan digabung ya. Nah, itu jawabannya. Nomor 8. Ibu membeli 3 bungkus besar permen rasa mangga dan 2 bungkus besar permen rasa jeruk. Setiap bungkus besar permen rasa mangga berisi 20 permen dan setiap bungkus besar permen rasa jeruk berisi 30 permen. Pernyataan berikut yang benar adalah: A. Ibu membeli 110 permen. B. Banyak permen yang ibu beli adalah 5 permen. C. Banyak permen yang ibu beli adalah 60 permen. D. Permen rasa mangga dan rasa jeruk yang ibu beli sama banyak. Nah, ini adalah sebuah pernyataan ya. Nah, pernyataannya, ibu membeli 3 bungkus besar permen rasa mangga. Nah, ini mangga itu sebanyak 3. Kemudian dan 2 bungkus besar permen rasa jeruknya itu adalah 2. Setiap bungkus besar permen rasa mangga berisi 20 permen, berarti 20 ya. Itu hasilnya berapa? Kemudian dan setiap bungkus besar permen rasa jeruk berisi 30 permen kali 30. Berapa? Ya. Di sini bisa kalian jumlahkan berapa hasilnya ya. Nah, di sini setelah itu kalian bisa mencocokkan dengan pernyataan yang ada di A, B, C, D ya. Itu kalian silahkan tebak mana yang cocok pernyataan tersebut. Nomor 9.
Rata-rata matematika 8 siswa adalah 70. Jika ditambah nilai Aisyah 80 dan nilai Nafisah 90, maka rata-rata nilai matematika sekarang adalah titik-titik. Ini sudah pernah kita kerjakan ya. Pertama itu adalah siswanya adalah 8. Itu 70 rata-ratanya. Nah, ditambah Aisyah sama ditambah Nafisah berarti muridnya ditambah 2 berarti nanti rata-ratanya adalah 10 anak. Nah, sebelum menuju ke 10 anak, kita cari nilai 8 anak siswa dahulu ya. Rata-rata 8 siswa. Rata-rata 8 siswa. Otomatis kalau rata-rata 8 siswa berarti nilai 8 anak, gitu kan? Nah, ini dibagi 8 karena anaknya ada 8. Nah, rata-ratanya itu adalah 70. Kita masukkan 70 sama dengan nilai 8 anak dibagi 8. Kalau sudah seperti ini melalui sama dengan dia bagi melalui sama dengan dia akan menjadi kali. Berarti 70 kali 8. Ini nilai 8 anak. Hasilnya berapa? Nilai 8 anak itu. Kalian kalikan ya. Nih. Kalau sudah dikalikan ya. Kalau sudah dikalikan di situ, kalian langsung rata-rata 10 anak siswa. Sekarang menuju rata-rata 10 anak. Itu adalah berapa? Tadi kan ini 8 anak ya. Ini masukkan ke dalam sini ya, ke dalam sini. Ditambah punyanya Aisyah sama Nafisah, ditambah 80 ditambah 90 dibagi 10. Hasilnya berapa? Dibagi 10 sama dengan itulah hasilnya ya. Ya. Itu ya, caranya adalah untuk mengerjakan soal nomor 9. Sekarang nomor 10. Sebuah toko pakaian anak memiliki persediaan 21 lusin kemeja anak-anak, 7 kodi celana anak, dan 1 gros kaos anak. Hari ini toko tersebut membeli lagi itu berarti ditambah 1,5 lusin kemeja, 3/4 kodi celana, dan setengah gros kaos. Persediaan pakaian di toko tersebut sekarang adalah titik-titik. Nah, cara mengerjakannya adalah toko persediaan. Nah, meja ya. Ini saya hapus anak-anak. Bentar. Ini saya hapus dulu biar cukup tempatnya ya. Sama dengannya di sini berapa gitu ya. Nah, pertama adalah kemeja. Kemejanya pertama adalah 21 lusin. Terus beli lagi berarti ditambah 1,5 lusin. Nah, ini berapa? 21. 1 lusin itu berarti kali 12. Karena 1 lusin ada 12. Ditambah, ini dikerjakan ya, ditambah 1,5 lusin kali 12. Hasilnya berapa? Gitu ya. Hasilnya di sini. Hasilnya berapa? Gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah sekarang celananya 7 kodi ditambah 3/4 kodi. 1 kodi itu adalah 20, berarti 7 kali 20 ditambah 3/4 kali 20 gitu ya. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Itu ya. Kemudian satunya adalah kaos. Kaosnya itu 1 gros. 1 gros ditambah setengah gros. 1 gros itu adalah 1 kali 1,44 ya.
jadikan buah semua, ditambah setengah kali 144. Nah, itu hasilnya berapa? Kalau sudah, kalian cocokkan hasilnya ini, hasilnya ini, hasilnya ini. Nah, silakan dipilih A, B, C-nya ya. Lanjut ke nomor 11. Nomor 11. Sebuah bak mandi mula-mula berisi air 124.000 mili. Dari sebuah keran dialirkan lagi air sebanyak 60 liter ke dalam bak mandi tersebut. Setelah selesai digunakan untuk mandi, air yang tersisa di dalam bak tersebut adalah 96 dm pangkat 3. dm pangkat 3 itu adalah liter ya. Banyak air yang digunakan untuk mandi adalah titik-titik liter. Nah, di sini berarti liter itu sama dengan dm pangkat 3. Nah, di sini hanya yang merubah ininya saja ya, menjadi liter. Nah, kalian harus tahu KL, kiloliter, hektoliter, maaf. KL ya, KL, HL, DAL, L, DL, kemudian CL, mililiter. Nah, itu ya. Nah, yang dirubah adalah yang 124.000 ml dijadikan ke liter. Nah, ini liter, kemudian ini ml ya. Berarti dia naik 1, 2, 3. Berarti dia naik 3. Komanya di belakang sendiri karena tidak ada koma. 1, 2, 3. Berarti jawabannya 124 liter. Kalau sudah seperti ini, dibaca lagi soalnya. 124 liter mula-mulanya ya. Dari sebuah keran dialirkan lagi sebanyak 60 liter. Ditambah 60 liter. Kemudian setelah dialirkan lagi ke dalam bak mandi tersebut, setelah selesai digunakan untuk mandi, digunakan ya, berarti kan kalong. Air yang tersisa di dalam bak tersebut adalah 96 dm kubik. dm kubik itu adalah liter ya, 98 liter. Hasilnya berapa? Kalian cari sendiri hasilnya. Itu nomor 11 seperti itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 12. Lembaran baru ya. Lembaran baru. Nah, ini. Oh, bukan. Lembaran baru adalah ini. Nomor 12. Pencerminan berikut yang benar adalah, nah ini sampean lihat cermin ya. Cermin itu sama, ini cerminnya. Ini cerminnya ya, ini cerminnya. Kemudian ini juga cerminnya. Gambar yang cocok itu yang mana? Sampean pilih sendiri ya. Silakan dipilih sendiri cerminnya yang cocok. Sekarang lanjut ke 13. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah, nah, di sini kalian lihat ini sama dengan ini. C sama dengan A sama dengan C ya. Dan B sama dengan D ya. Makanya sama kan? Nah, sekarang kalian bandingkan antara A sama B. Berarti sama C sama D ya. Banding no. Ini minta pecahan dari yang terbesar. Yang paling besar itu yang mana? Oke? Oke. Nah, sekarang perbandingannya adalah 14,5%. Itu sama artinya 14,5 per 100. Persen kan per 100. Nah, kemudian yang ini adalah 1/4/5. 1/4/5.
kita jadikan pecahan biasa ya, karena ini kan pecahan biasa. Berarti 1 kali 5 ini dikali terus ditambah. 1 kali 5 adalah 5 terus ditambah 4. Berarti 9/5. Nah, ini sampean bandingkan. 14,5 per 100, 9/5. Ini sama bandingkan dengan cara kali silang. Ya. Siapa yang paling besar itulah jawabannya. Kali silang 5 kali 14,5 itu hasilnya 72,5. Kemudian 100 kali 9 itu adalah 900. Berarti yang paling besar siapa? Ini. Berarti ini adalah jawabannya ya. Jawabannya tapi belum selesai. Berarti ini yang paling besar. Berarti yang nomor A sama B berarti lebih besaran yang B. Besaran yang B ya. Saya hapus dulu. Berarti ini salah. Terus ini juga salah. Yang betul adalah yang B sama yang do ya. Nah, ini sama, ini hasilnya sama. Ini hasilnya sama dengan ini kan. Nah, kalian bandingkan lagi ini banding dengan ini ya. 14/10. Kemudian satunya adalah ini sudah jadi pecahan ya. Ini belum 1,45. Itu sama dengan 145 per 100. Kami bandingkan di sini 14/10 dengan 14/100. Kalian kali silang dulu. Yang besar yang mana itulah jawabannya ya. Kalian hitung sendiri yang besar yang mana. 14 kali 100 itu berapa? Oh maaf, ini 145 ya. Gini ya. 145 kali 10 itu berapa? 14 kali 100 itu berapa? Yang besar itu siapa? Nah, yang besar itu yang dicaplok dan itu jawabannya. Sudah, perbandingannya cuma itu aja. Jadi jawaban C, A sama C itu jelas dia salah ya. Nah, sekarang kalian itu siapa antara A atau B yang betul, yang paling besar. Ya. Cara mengerjakannya seperti itu. Sekarang adalah nomor 4. Ayah mengendarai sepeda motor di kantornya yang berjarak 30 cm dengan kecepatan berapa ya? Kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika ayah berangkat pukul 7.15 menit, maka ayah akan tiba di kantornya pukul titik-titik. Cara mengerjakannya ya sama ya, diketahui dulu, diketahui. Baca lagi, ayah mengendarai sepeda motor ke kantor yang berjarak. Jaraknya adalah 30 km. Kemudian kecepatannya rata-rata adalah 60 km per jam. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Yang ditanya adalah jam, waktu. Berarti jam ya, waktu. Dijawab. Ini JKW jam itu kan W ya. Jarak, kecepatan, waktu, berarti dia rumusnya adalah apa? Jokowi. Berarti yang ditanyakan waktu, berarti kita tutup waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya 30. Kalian masukkan di sini 30 km per jam. Kilometer, kemudian kecepatannya ada 60 km per jam. Ya. Ini kalian masukkan di sini, hasilnya berapa? Kalau sudah hasilnya nanti ya, ini akan mendapatkan jam, ini akan mendapatkan waktu, mendapatkan jam. Nah, berangkatnya adalah pukul 07.15 menit. Nah, kalian tambahkan dengan yang di sebelah sini ya. Itu nanti ketemu, ayah akan tiba di kantor pukul seperti itu ya. Itu jawabannya. Lanjut ke nomor 15. Ayah akan membuat kolam ikan berbentuk persegi panjang pada dengan skala 1:200. Kolam tersebut digambarkan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm. Luas sebenarnya kolam ikan yang akan dibuat ayah adalah titik-titik meter kuadrat. Nah, dia menggunakan meter kuadrat, dia tidak menggunakan cm ya. Dia menggunakan meter kuadrat.
Baik, di sini adalah yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, JS ya. Jarak sebenarnya. Berarti bagaimana? Jupe JS skala, kan gitu. Skalanya adalah 1/200 dan panjangnya adalah 4 cm, lebarnya adalah 2 cm gitu. Yang ditanyakan ini termasuk JS ya. Ini adalah JS, jarak panjangnya ini. Yang ditanyakan adalah Jupe jarak peta ya kan. Luas sebenarnya kolam yang akan dibuat. Oh maaf, biru ya, ini bukan JS tapi ini adalah punyanya Jupe, jarak peta. Nah yang ditanyakan adalah JS, jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya panjangnya itu adalah apa? Panjang dibagi skala. Berarti sama dengan berapa? Panjangnya 4 dibagi 1 dibagi 200 sama dengan, saya tulis melonjor ke samping ya, karena tempatnya tidak cukup. Kalian melonjor ke bawah ya, jangan ke samping. Nah, kalau sudah seperti ini yang ini kita jadikan kali 4 kali. Kalau jadikan kali maka akan merubah bagian ini ya, 200/1. Hasilnya berapa? Sentimeter kuadrat. Ini masih sentimeter. Bukan sentimeter kuadrat, sentimeter ya. Nah, lanjut ke yang luasnya. Berarti luas dibanding skala sama dengan, sama ya kayak yang di atas, yaitu 2 dibanding 1/200. Nah kita rubah 2 kali 200/1 sama dengan titik-titik sentimeter. Nah kalau sudah seperti ini, tidak ada tempat. Kalau sudah seperti ini maka luasnya adalah panjang kali lebar. Nah hasilnya itu tadi berapa? Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa? Ditaruh di sini. Kali berapa, hasilnya berapa. Ini adalah sentimeter kuadrat dijadikan ke meter kuadrat. Nah itulah jawabannya ya. Lanjut ke nomor 16. 16 soalnya kecil ya. Soalnya kecil sekali, di sini nggak kelihatan. Kalian lihat kertasnya saja. Saya bacakan di sini. Soal 16 ya. Nomor 16. Nomor 16 silahkan dibuka di bawah sendiri. Saya tulis di sini ya, nomor 16. Bu Sani membeli beberapa jenis kebutuhan rumah tangga, diantaranya 6,5 kg telur. Kita tulis di sini telur sama dengan 6,5 kg. Kemudian gula 3,5 kg gulanya adalah 3,5 kg. Terus kemudian 1,75 kuintal beras. Berasnya adalah 1,75 kuintal KW ya. Berasnya kuintal. Kemudian dan 0,5 kuintal terigu. 0,5 kuintal terigunya 0,5 kuintal KW. Yang ditanyakan beras seluruh belanja Bu Sani adalah titik-titik. Nah, dia menggunakan, jawabannya adalah dia menggunakan apa? Kilogram. Berarti semuanya harus dijadikan ke kilogram. Telurnya sudah menjadi kilogram, jadi tidak usah dirubah. Ini gulanya juga sudah menjadi kilogram, juga tidak usah dirubah. Yang dirubah adalah kuintalnya ya, beras. Nah, ini
dijadikan ke kilogram. Nah, berarti 1,75 kuintal ke kilogram itu adalah 100 ya. 1 kuintal adalah 100 kilogram. Berarti kali 100. Hasilnya berapa? Itu. Sama ini berarti 0,5 kali 100. Berapa hasilnya? Kalau sudah semuanya kalian jumlahkan 6,5, 3,5. Terus ini hasilnya yang di sini ya, hasilnya di sini. Kalian jumlahkan berapa? Kemudian yang hasil ini kalian jumlahkan berapa di sini? Jumlah semua. Nah, itu caranya. Ingat ya, koma lurus dengan koma. Ya. Cara menjumlahkannya adalah koma lurus dengan koma. Jika tidak ada koma, berarti belakang sendiri itu adalah komanya. Ya. Lanjut. Nomor 17. Nomor 17. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 20 cm dan tinggi 12 cm. Volume bak mandi tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini dia minta liter ya, anak-anak. Di sini dia minta liter. Di sini dia minta liter, bukan sentimeter lagi ya. Nah, volume balok, bagaimana volume balok? Sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya ini 20 cm, masukkan, kali lebarnya 20 cm, masukkan, kali tingginya 12 cm, masukkan ke dalam sini hasilnya. Nah, sama dengan hasilnya adalah centimeter ku pangkat 3. Nah, pangkat 3 ya. Nah, kalian jadikan ke liter. Liter itu sama dengan dm pangkat 3, desimeter pangkat 3. Itu ya, itu jawabannya. Nah, lanjut ke nomor 18. Lanjut ke nomor 18. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegramaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan eksekuler di suatu sekolah ya. Nah, ini jumlah seluruhnya adalah 300 siswa. Nah, ini pakai persen ya, dia pakai persen. Nih pertanyaannya adalah banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah drama ini. Dia berbentuk persen, berarti semuanya ini adalah 100%. Dan jumlah semuanya ini memang 100%, dan jumlah semua ini adalah berapa? Jumlahnya adalah 300 siswa. Nah, yang diminta adalah dramanya saja, yang diminta dramanya. Sebelum kalian ke drama, kalian harus mencari persen dari drama tersebut ya. Dramanya itu berapa? Caranya adalah jumlahkan dulu ini, kan semua lingkaran ada 100%. Jumlahkan dulu 13%, berarti 13 ditambah 10%, ditambah 30%, ditambah 20%, ditambah 12%. Ya, 12%. Jumlahkan semuanya berapa? Nah, jumlahnya ini dikurangi 100%. Nah, itu akan menjadi persennya dari drama. Kalau sudah kalian tahu drama itu berapa, berarti kalian tulis di sini drama sama dengan persennya drama berapa tadi? Persennya drama di sini ya hasilnya. Nah, ini persennya drama dibagi 100%. Ini persennya drama berapa kali 300 siswa. Kali 300 siswa. Nah, sama dengan, silakan dihitung sendiri. Itulah hasilnya, caranya. Dah, lanjut ke nomor 19. Nomor 19, FPB dari 72, 84, 96 adalah, nah kalian cari FPB-nya. Caranya adalah 72, 84, 96 dibagi bilangan prima yang bisa membagi ke semuanya. Karena dia genap, maka bagi dengan 2. Ini hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Silakan diteruskan. Jadi kalau FPB itu adalah bilangan yang bisa membagi semuanya. Kalau bisa membagi semuanya, maka dia dilingkari, itulah FPB ya. FPB silakan dilanjut sendiri. Bon, untuk nomor 20, luas bangun di samping adalah, nah ini ada sebuah bangun. Yang pertama dia adalah jajar genjang ya. Yang pertama kalian lihat adalah jajar genjang. Nah, yang kedua adalah apa? Dia adalah
layang ya. Nah, jajar genjang itu luas jajar genjang itu rumusnya adalah apa? Alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa? Alasnya 50. Tingginya berapa? Tingginya kan di sini. Nah, sama dengan yang di sini. Tingginya di sini. Ya, berarti tingginya adalah 7 ya. Ini kan 7. Ini 7. Ini 7 kan? Berarti tingginya adalah 7 ya. Silakan. Tadi alasnya adalah 50 dikali itu 7 gitu ya. Nah, itu ketemu. Nah, sekarang layang-layang. Luas layang-layang. Luasnya adalah D1 kali D2 dibagi 2 ya. Di sini D1-nya terserah kamu memilih yang mana ya. Di sini ada yang panjang sendiri. Ini kan 7. Berarti 7 ditambah 21 itu adalah 28. Jadi tulis di sini 28 untuk diagonal D1 dikali diagonal D2. Berarti 7 kali itu ini kan 7, ini kan juga 7. Berarti 7 tambah 7 adalah 14 gitu ya. Dibagi 2. Hasilnya sampean hitung sendiri gitu ya. Dah, cukup sekian dan terima kasih. Itu sudah nyampe nomor 20. Selamat mengerjakan anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.